pertama itu ada latar belakang pemberontakan. Nah, pemberontakan ini tuh terjadi karena persaingan dagang. VOC berusaha memonopoli perdagangan di wilayah Mataram yang ditolak oleh Sultan Agung. Yang kedua, penolakan atas kehadiran VOC. Sultan Agung menolak kehadiran VOC dan pendirian loji serta benteng wilayahnya. Dan ketiga, ada campur tangan VOC dalam urusan internal Mataram. VOC sering campur tangan dalam urusan politik dan suksesi Mataram yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pemberontakan. Yang keempat, kekejaman Hamangkurat. Pemerintah Hamangkurat yang kejam memicu pemberontakan yang dipimpin oleh Tununjoyo. Nah, di sini ada tempat waktu terjadinya pemberontakan terhadap VOC. Nah, tempat terjadinya itu di wilayah Sultan Mataram, terutama di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur termasuk Batavia, Jakarta. Dan waktu perlawanan itu dari tahun 1628 sampai 1757. Di sini itu ada tokoh-tokoh pemberontakan. Yang pertama itu ada Sultan Agung, Sultan Mataram yang memerintahkan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Yang kedua ada Tumenggung Bahureksa, pemimpin pasukan Mataram dalam penyerangan pertama Batavia. Yang ketiga ada Tununjoyo, bangsawan Madura yang memimpin pemberontakan terhadap Hamangkurat. Dan yang keempat ada Utung Suropati, mantan budak VOC yang menjadi pemimpin pemberontakan dan tokoh penting dalam perlawanan VOC. Jadi itu ada kronologis terjadinya pemberontakan atau perlawanan kerajaan Mataram terhadap VOC. Nah, terjadinya itu karena yang pertama itu penyerbuan Batavia I pada tahun 1628. Pasukan Mataram di bawah Tumenggung Bahureksa menyerang Batavia, namun gagal karena persiapan pertahanan Belanda yang kuat. Yang kedua ada penyerbuan Batavia II pada tahun 1628. Serangan kedua dilakukan, tetapi juga gagal karena Belanda berhasil menghancurkan pemberakan pasukan Mataram. Yang ketiga ada pemberontakan Tununjoyo pada tahun 1670-an. Tununjoyo memimpin pemberontakan yang berhasil merebut dan menghancurkan ibu kota Mataram atau Peldret. Dan yang keempat itu ada peran Untung Suropati, akhir abad ke-17. Untung Suropati memimpin perlawanan gerilya terhadap VOC setelah melarikan diri dari Batavia. Yang kelima ada pemecahan Mataram pada tahun 1755 sampai tahun 1757. Konflik internal dan campur tangan VOC menyebabkan Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil melalui perjanjian Griati pada tahun 1755 dan perjanjian Salatiga 1757. Nah, di sini juga ada dampak tersendiri akibat perlawanan kerajaan Mataram terhadap VOC. Yang pertama itu adalah dampak bagi rakyat pribumi, eksploitasi ekonomi dan penderitaan rakyat. VOC menerapkan kebijakan eksploitasi terhadap rakyat Jawa, seperti sistem tanam paksa, yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Selain itu, para penguasa di Jawa bertindak sewenang-wenang dengan memungut pajak tanah dan memaksa rakyat menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Di sini juga VOC mengalami dampaknya, yaitu krisis ekonomi. Di sisi lain, pemerintahan Belanda mengalami krisis ekonomi. Belanda berusaha menutup kekosongan kas negara dengan memperlakukan pajak pada wilayah jajahannya dan melakukan monopoli perdagangan yang membuat pribumi semakin sengsara. Nah, di sini yang terakhir ada berakhirnya pemberontakan dan perlawanan terhadap VOC. Nah, di sini itu berakhir karena adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Di sini juga ada perjanjian Salatiga 1757. Wilayah Kesunanan Surakarta terbagi lagi menjadi Kesunanan dan Mangkunegara. Yang ketiga ada pengaruh VOC yang semakin kuat. VOC semakin mengutamakan pengaruhnya di wilayah Jawa dengan mengendalikan politik dan ekonomi kerajaan yang terpecah-pecah. Dan keempat yang terakhir, perlawanan yang terus berlanjut. Meskipun Mataram terpecah, perlawanan VOC terus berlanjut dalam bentuk pemberontakan kecil di berbagai daerah. Jadi itu semua adalah penjelasan pemberontakan atau perlawanan kerajaan Mataram terhadap VOC. Terima kasih.